Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang tiba-tiba menjadi luar biasa tenang dan damai? Atau mungkin panjenengan mendengar kisah tentang orang yang pandangan matanya menjadi kosong, namun memancarkan kedamaian sesaat sebelum ia berpulang? Itu bukanlah kebetulan. Leluhur kita melalui kauruh atau pengetahuan kuno telah mewariskan sebuah pitutur rahasia, sebuah wejangan tentang tanda-tanda halus yang diberikan alam semesta tepat 40 hari sebelum ajal menjemput sang jiwa untuk kembali ke haribaannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rauh Malih. Selamat datang kembali para sedulur kinasi di Kaspuhan Luhur Raja Mantra, tempat kita bersama-sama ngangsu kauruh, menimba ilmu-ilmu warisan para leluhur yang agung. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam lautan misteri ini, saya mengajak panjenengan semua untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dengan begitu panjenengan turut serta nguri-uri melestarikan dan menjaga agar obor kearifan Jawa ini tidak akan pernah padam di telan zaman. Sedulurku, sebelum kita membahas tanda-tandanya, kita harus terlebih dahulu memahami cara leluhur kita memandang kehidupan dan kematian. Ini adalah pondasinya. Dalam filsafat Jawa murni, hidup tidak pernah dipandang sekadar perjalanan lahiriah dari buayan hingga liang lahat. Hidup adalah titipan dan sebuah anugerah agung dari Gusti Kang Murbeng Dumadi yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Hidup adalah panggung sandiwara, di mana kita adalah para lakon yang memerankan takdir kita masing-masing. Dan kematian, bagi para leluhur, kematian itu bukanlah akhir yang menakutkan. Kematian hanyalah sebuah gerbang, sebuah pintu agung untuk perjalanan pulang menuju asal mula kita. Orang Jawa kuno mengenal sebuah pitutur luhur yang menjadi kompas kehidupan, yaitu Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan berarti asal mula, Paran berarti tujuan, dan Dumadi berarti segala yang ada, segala ciptaan. Filosofi ini mengajarkan bahwa hidup manusia dipercaya berasal dari Sang Pencipta, dan pada akhirnya, setelah tugasnya di Marcapada atau dunia ini selesai, ia akan kembali kepadanya. Maka dari itu, setiap tarikan nafas kita dianggap sebagai bagian dari persiapan untuk kembali. Jiwa manusia diibaratkan sebagai seorang musafir yang berkelana di tengah belantara kehidupan. Kita menapaki jalan takdir dengan segala suka dan dukanya, tawa dan tangisnya. Namun tujuan akhirnya tetap satu, pulang. Dan sebelum kita sampai pada akhir perjalanan itu, alam semesta atas kehendak Gusti akan memberi tanda seolah ingin berbisik lembut. Waktumu untuk pulang sudah dekat, bersiaplah. Hidup bagi orang Jawa adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan hanya memperkaya raga dengan harta benda yang fana, tetapi yang lebih utama adalah memperhalus budi, memperkuat rasa dan menenangkan jiwa. Sebab ketika raga ini kelak kita tinggalkan, terbaring kaku di dalam tanah, hanya budi pekerti dan rasa sejati yang akan menyertai perjalanan sang sukma. Itulah mengapa leluhur selalu menekankan pentingnya eling lan waspodo. Eling artinya selalu ingat pada asal mula kita sebagai ciptaan Tuhan, dan waspodo artinya waspada dalam setiap langkah, perbuatan, dan ucapan. Hidup dan mati adalah dua sisi dari satu koin yang sama, sebuah lingkaran abadi yang disebut cakra manggilingan. Seperti siang dan malam, seperti datang dan pergi, semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang benar-benar berakhir. Karena setiap akhir hanyalah pintu menuju awal yang baru. Dari dasar filosofi inilah, keyakinan tentang tanda-tanda menjelang ajal itu muncul. Tanda yang menjadi jembatan antara dunia yang terlihat, alam padang, dan dunia yang tidak kasat mata, alam kelanggengan. Sekarang mari kita buka bersama tabir rahasia itu. Wejangan leluhur tentang tanda 40 hari sebelum kematian. Leluhur percaya 40 hari sebelum ajal tiba, tubuh dan jiwa manusia mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat halus
bukan berupa sakit mendadak atau musibah besar, melainkan isyarat yang pelan, lembut, namun syarat akan makna. Seringkali, tanda ini terabaikan karena kita terlalu sibuk dengan gemerlapnya urusan duniawi. Tanda pertama adalah perubahan batin yang drastis. Orang yang sudah mendekati 40 hari terakhirnya seringkali mengalami perubahan batin yang luar biasa. Ada sebuah rasa tenang yang muncul begitu alami. Hatinya menjadi damai, seakan segala beban dunia telah terangkat dari pundaknya. Meski tubuhnya mungkin masih sehat bugar, senyumnya tampak lebih lembut. Tutur katanya terdengar lebih damai dan bijaksana. Seakan ia tidak lagi terikat oleh amarah, dendam, dan ambisi duniawi. Ia mungkin menjadi lebih sering termenung, bukan karena sedih, tetapi seolah hatinya sedang khusyuk, menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sakral. Tanda kedua adalah isyarat melalui alam mimpi. Kadang, tanda itu hadir lewat mimpi, lewat puspa tajam. Leluhur kita sering menyebut mimpi tentang air yang jernih dan menenangkan, berjalan di sebuah jalan yang lurus dan panjang, atau melihat cahaya putih yang terang benderang. Sebagai sebuah pertanda, jiwa yang akan pulang seakan diberi gambaran sekilas tentang perjalanan agung yang akan ditempuhnya. Anehnya, mimpi-mimpi ini sering datang berulang kali, hingga orang yang mengalaminya merasa ada sebuah pesan gaib yang ingin disampaikan kepadanya. Tanda ketiga adalah perubahan pada pandangan mata. Mata adalah jendela jiwa. Mata yang biasanya penuh gairah hidup, perlahan mulai tampak berbeda. Pandangannya seringkali kosong namun damai, seperti sedang menatap sesuatu yang amat jauh, di luar jangkauan mata manusia biasa. Pandangan itu tidak menakutkan, justru memancarkan ketenangan yang mendalam. Seolah sang jiwa sudah tahu kemana ia akan pergi, dan ia telah ridha. Tanda keempat adalah dorongan batin untuk membersihkan diri. Leluhur percaya, saat memasuki 40 hari terakhir, seseorang juga mulai lebih sering berbuat baik tanpa alasan yang jelas. Ada dorongan batin yang kuat untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Ada keinginan untuk memperbaiki hubungan yang retak, atau memberi sesuatu yang berharga miliknya kepada orang lain. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari pitutur alam yang bekerja tanpa kita sadari. Jiwanya sedang melakukan proses ngeresiki diri, membersihkan segala sangkutan duniawi, agar perjalanannya kelak menjadi ringan dan lancar. Inilah, sedulurku, yang disebut tanda 40 hari, sebuah pengetahuan luhur yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar biasa, namun diyakini secara turun-temurun. Dan dari sini, tanda-tanda itu akan semakin jelas dan menguat ketika waktu semakin dekat. Tanda-tanda semakin menajam 7 hari, 3 hari, dan 1 hari terakhir. Semakin dekat dengan gerbang kematian, tanda-tanda yang dipercaya leluhur Jawa menjadi semakin jelas dan nyata, tidak lagi samar. Pada 7 hari terakhir, jika pada 40 hari tandanya masih halus, maka 7 hari menjelang kematian biasanya menjadi lebih nyata bagi orang-orang terdekat. Seseorang kerap terlihat berbeda secara fisik dan aura. Tubuhnya mungkin terasa sangat ringan, meski ia sedang terbaring sakit. Ada sebuah rasa pasrah total yang terpancar dari wajah dan gerak-geriknya, seolah beban hidup seberat gunung yang selama ini ia pikul telah dilepaskan sepenuhnya. Senyum yang keluar dari bibirnya tampak begitu tulus, penuh keikhlasan. Dalam tidurnya, mimpi-mimpi tentang perjalanan semakin sering datang. Mimpi menaiki perahu di sungai yang tenang. Mimpi melihat jembatan yang terbentang di atas kabut. Atau mimpi tentang cahaya terang yang memanggilnya. Ini adalah pertanda bahwa perjalanan jiwa sudah diambang pintu. Ketika memasuki 3 hari terakhir, pada fase ini, pandangan mata mulai berubah secara signifikan. Orang yang akan berpulang kerap menatap kosong ke satu titik.
seakan melihat sesuatu yang jauh di depan, yang tidak bisa kita lihat. Matanya tidak lagi menyorotkan gairah dunia, melainkan ketenangan mutlak yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang ia juga mulai berbicara dengan kalimat yang aneh atau tidak beraturan. Namun jika didengarkan dengan roso, dengan perasaan, seringkali ia seolah sedang bercakap-cakap dengan sosok gaib yang tak terlihat oleh kita. Mungkin leluhurnya atau malaikat penjemputnya. Dan sehari sebelum ajal tiba, inilah puncak dari segala isyarat. Tanda itu menjadi semakin kuat. Seseorang sering mengucapkan kata-kata yang terdengar, seperti pesan terakhir atau wasiat. Ia mungkin berpamitan secara halus kepada anak cucunya, meminta maaf atas segala kesalahannya, atau memberikan sebuah benda yang dianggapnya paling penting sebagai kenang-kenangan. Gerak-geriknya penuh dengan isyarat. Seakan ia tahu betul bahwa waktunya untuk pulang sudah sangat dekat. Bagi leluhur kita, rangkaian tanda dari 40 hari, 7 hari, 3 hari hingga hari terakhir ini bukanlah rentetan kebetulan. Setiap perubahan adalah pitutur, pesan dari alam semesta bahwa perjalanan sang jiwa di dunia ini sudah hampir usai. Lalu, apa makna dari semua ini bagi kita yang masih hidup? Sedulurku, tanda-tanda kematian ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebuah ajakan agar kita semua kembali eling pada hakikat hidup. Tanda-tanda itu adalah pengingat, bukan sekadar firasat. Filosofi Jawa melihat hidup sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki diri. Tanda kematian yang datang adalah alarm batin, agar kita tidak lupa bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas. Namun kini, ajaran ini perlahan memudar, nyaris hilang. Arus modernisasi, kemajuan teknologi dan pola pikir yang rasional membuat banyak orang menganggap tanda ini hanya mitos, takhayul, atau kebetulan belaka, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, lalu dianggap tidak ada dan dibiarkan hilang. Generasi sekarang lebih sibuk mengejar kemewahan hidup, namun jarang yang mau duduk bersimpuh untuk mendengarkan wejangan dari para sesepuh. Padahal, di dalam ajaran-ajaran kuno inilah tersimpan nilai moral dan spiritual yang dalam. Sedulurku kinasih, ajaran leluhur Jawa tentang tanda-tanda kematian bukanlah sekadar cerita tua pengantar tidur. Di dalamnya ada pitutur agung yang mengajarkan kita untuk selalu eling lan waspodo. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat, sebuah persinggahan untuk minum. Urip iku mung mampir ngombe, sebuah panggung yang kelak akan kita tinggalkan. Tanda yang diwariskan leluhur bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan kita agar lebih peka pada setiap makna kehidupan. Leluhur pernah berpesan, urip iku sawang sinawang. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, jangan manja. Jalani hidup dengan rendah hati, dengan hati yang selalu ingat pada Sang Pencipta dan waspada pada setiap langkah. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan menempuh jalan yang sama, yaitu kembali pulang ke haribaannya. Semoga wejangan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Selama masih diberi waktu, gunakanlah untuk berbuat kebaikan, memperhalus budi pekerti, dan menenangkan jiwa. Matur nuwun. Terima kasih sedulurku semuanya yang sudah berkenan menyimak wejangan ini dengan hati yang terbuka. Semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, kelapangan rezeki, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan. Jangan lupa tinggalkan jejak panjenengan di kolom komentar, tekan tombol suka, dan dukung terus channel Kasepuhan Luhur Raja Mantra, agar pitutur Jawa ini bisa terus lestari dan mengalir kepada generasi berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.